Di awal film kita diperlihatkan pada seorang pria yang bernama Jimmy yang merupakan seorang mantan pembunuh bayaran yang sangat brutal. Dan di masa tuanya ia justru dijauhi oleh semua orang, bahkan dijauhi oleh anggota keluarganya sendiri. Satu-satunya orang yang masih peduli padanya hanya sahabat sejatinya yang bernama Maguire. Dulunya Maguire ini adalah seorang mafia yang mana dialah yang menyewa Jimmy sebagai pembunuh bayaran. Jadi mereka ini dulu seperti bos dan anak buah yang kini menjadi sahabat sejati. Di masa tuanya itu, Maguire kini hanya menjalankan bisnis yang legal dan resmi saja. Tetapi ia tetap menjadi orang yang berpengaruh di kawasan tersebut. Me and you, we're going together. Suatu hari Jimmy mendatangi anak Maguire yang bernama Danny dan berniat meminjam uang $800 kepadanya. Danny pun meminjamkan uang tersebut, tetapi dengan syarat Jimmy harus menjadi Santa Claus di rumahnya nanti malam. Jimmy yang sudah ditagih debt collector pun dengan terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Oh, shit. Come on, Daddy. Fucking kids! Jesus Christ! Shit! Keesokan harinya, Danny mengantarkan bandar narko untuk menemui ayahnya, di mana si brewok ini meminta izin untuk mengedarkan narko di wilayah tersebut. Di situ ayah Danny menolak si brewok karena seperti yang kita tahu, ayah Danny saat ini hanya menjalankan bisnis yang legal saja dan sudah menjauhi bisnis haram tersebut. The answer is no. I am a legitimate businessman now. I don't make mistakes. Mendengar hal itu, si brewok pun kecewa karena sebelumnya ia sudah menyogok Danny agar mau membujuk ayahnya. Whoa, hey, wait. Paid you to guarantee your father's support. Scene beralih ke pria bernama Michael yang sedang berlatih tinju dan di situ ada muridnya yang merekam aksi Michael. Yo! Dan ternyata Michael ini adalah anak dari Jimmy. Tetapi Michael sangat membenci Jimmy karena pekerjaannya yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Michael juga menyalahkan Jimmy atas meninggalnya ibunya, dikarenakan Michael yang jarang sekali mengurus keluarganya. Yang seperti kita tahu, memang pekerjaan pembunuh bayaran itu sangat berbahaya bagi keluarga. Makanya Jimmy jarang sekali untuk menemui keluarganya. Bahkan Jimmy tak pernah menemui Michael hingga dia menikah dan sudah memiliki 2 anak perempuan. Hey. Doesn't count unless you tag her. It doesn't count unless... Di malam hari, Michael yang bekerja sampingan sebagai supir taksi mewah pun mendapat orderan dari si brewok yang berniat ke rumah Danny untuk meminta kembali uangnya. Excuse me, buddy, where the hell are you taking us? Trust me, okay? I lived there my whole life. Make yourself a little more money, huh? Sesampainya di sana, si brewok pun masuk ke rumah Danny dengan ditemani beberapa bodyguardnya. Where's our money? Michael yang menunggu di luar tak sengaja bertemu si bocil murid tinjunya. Si bocil yang melihat Michael membawa mobil mewah langsung ingin ngevlog di dalam mobil tersebut. Kembali ke si brewok, ia pun mendapat kembali tas berisi uang. Namun saat dicek ternyata isinya adalah uang mainan. Lalu yang terjadi, si bocil yang lagi ngevlog pun gak sengaja merekam aksi Danny saat membantai si brewok beserta bodyguardnya. Mike, check this out. Danny yang menyadari hal itu langsung menghampiri mobil itu dan menodongkan pistol karena ia mengira Michael yang telah merekamnya. Sementara si bocil sedang sembunyi di dalam mobil tersebut. Lalu yang terjadi, meskipun Michael berhasil lolos, tapi Danny berhasil mendapatkan dompet Michael, yang akhirnya ia mengetahui tempat tinggal Michael melalui KTP. Kembali ke Michael, ia langsung menelpon istrinya yang sedang berada di rumah saudaranya dan meminta untuk tinggal di sana saja karena Michael tahu ia akan didatangi oleh Danny. Hey, Ricky, it's me. Put Gabby on the phone.
Scene beralih ke Jimmy yang lagi ngecil di kosannya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Maguire dan bilang kalau Michael anaknya telah merekam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Danny. Maguire lalu meminta Jimmy bilang ke anaknya untuk jangan diviralkan video tersebut, apalagi sampai mengirimkan ke Instagram Lambe Turah. Mendengar hal tersebut, Jimmy pun langsung OTW ke rumah Michael. Sesampainya di sana, ia pun dilarang masuk oleh anaknya sendiri. Tapi karena Jimmy bilang kalau kedatangannya untuk membahas Danny, ia pun dipersilahkan masuk ke dalam. You stay out of my house, you understand me? All right, come in. What are you doing here? Di situ Jimmy meminta Michael untuk menghapus videonya dan jangan dikirimkan ke Instagram Lambe Turah. Michael pun menjelaskan kalau ini adalah kesalahpahaman karena yang merekam bukanlah dirinya melainkan si bocil murid tinjunya. Lalu ia pun mengusir Jimmy ayahnya sendiri dari rumahnya. What happens now? I'll go see Sean. 5 years, and it takes Sean Maguire for you to come see. Saat Jimmy akan sebat but alias sebat lalu cabut, ia pun melihat mobil Danny sudah berada di sana, yang artinya Danny sudah menyusup dan akan membunuh Michael. Lalu yang terjadi, Jimmy terpaksa membunuh anak dari sahabatnya sendiri karena Danny akan membunuh si Michael. Call an ambulance. Setelah itu Jimmy menelpon Maguire dan menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu, Maguire pun tak terima dan mengatakan kalau anak harus dibayar dengan anak. Di momen ini persahabatan mereka pun sudah hancur lebur dan berbalik menjadi musuh. I just killed Danny. I just killed your boy, Sean. You know this has to end. Michael yang panik lalu akan menelpon polisi, di mana hal itu dicegah oleh Jimmy karena Jimmy tahu kalau Maguire sudah menguasai polisi di daerah tersebut. Mendengar hal itu, Michael malah mengusir ayahnya karena ia menganggap semua ini terjadi karena ayahnya. Si botak kurang ajar, udah ditolong malah kayak gitu. Get out of my house. Get out of my house. Setelah Jimmy pergi, Michael yang bebal pun tetap menelpon polisi dan bilang kalau pelakunya adalah ayahnya sendiri. Setelah polisi datang, mereka pun malah menangkap Michael karena seperti yang kita tahu kalau polisi di daerah itu sudah dikuasai oleh Maguire. Mampus kan lu, makanya kalau dibilangin orang tua yang Anjing. The end of the world, and I'll blow your fucking teeth out, G. Jimmy yang sudah tahu kalau si botak tetap kekeh menelpon polisi pun lantas menunggu di luar. Melihat anaknya dibawa oleh polisi korup, ia pun berencana membebaskan Michael. Setelah berhasil membebaskan Michael, mereka pun bergegas ke stasiun kereta untuk kabur. Namun tiba-tiba ada anak buah Maguire yang langsung menyerang. Setelah menang duel, Jimmy pun kembali ke kereta untuk meninggalkan kota ini. Scene berpindah ke Maguire yang mengerahkan semua anak buahnya untuk fokus mencari Jimmy dan Michael ke penjuru dunia sekalipun. Lalu ia pun membuat skenario seakan-akan Jimmy dan Michael adalah pelaku kekacauan yang terjadi, yang membuat mereka berdua pun resmi menjadi buronan internasional. Two bodies were discovered inside a limousine. Kembali ke Jimmy dan Michael yang berhasil turun dari kereta. Karena skill dan pengalaman yang mumpuni, dengan mudahnya Jimmy nyolong mobil orang. Jimmy pun menyuruh Michael untuk pulang ke keluarganya yang berada di rumah kakak iparnya. Sementara Jimmy akan memikirkan cara lain untuk mengatasi masalah Ini. Saat di perjalanan, Jimmy menelpon detektif yang bernama si Kentung. Ternyata si Kentung ini adalah detektif yang selama ini mengejar Jimmy karena ia ingin nama-nama korban yang telah Jimmy bunuh di masa lalu. Jimmy pun memanfaatkan hal tersebut untuk memintanya agar tidak mengejar Michael lagi. Dengan imbalan, si Kentung akan mendapatkan daftar nama-nama korban Tersebut. Tell me what you want. If you agree to help Michael, I'll turn myself.
Kemudian Jimmy mendatangi Michael dan menyuruh si kakak ipar untuk menyembunyikan keluarganya di sebuah rumah nenek yang berada di pelosok hutan. Sementara Jimmy dan Michael akan mendatangi si bocil pemilik rekaman tersebut karena menurutnya video tersebut yang bisa jadi Penolongnya. There's this kid I trained down at the boxing. Michael, you have to Di sisi lain, Maguire menyewa pembunuh bayaran profesional yang kita sebut saja si Imron dan memintanya untuk membunuh Jimmy dan Michael. You want the job or not? And what are their names? I need you to get kembali ke Jimmy dan Michael yang sedang mencari kamar apartemen dari si bocil yang sayangnya si bocil tidak ada di sana karena lagi ngevlog keluar. Michael pun hanya bisa menitipkan pesan ke teman si bocil untuk segera menyerahkan video rekaman tersebut. Di sana terlihat ada emak-emak yang tahu kalau Jimmy dan Michael adalah buronan pun langsung menelpon Polisi. Lalu tak lama kemudian seluruh gedung apartemen ini pun telah dikepung oleh polisi dan terlihat si Imron sudah berada di sana dan langsung mematikan semua listrik di gedung tersebut. Sementara dia akan memakai kacamata night right here. Karena hal itu, polisi pun mengevakuasi seluruh penghuni gedung yang hal tersebut dimanfaatkan oleh Jimmy dan Michael untuk membaur di kerumunan. Akan tetapi Imron yang curang pun dapat dengan mudahnya melihat Jimmy dan Michael lalu Menembaknya. Going on. How's our chance? setelah berhasil lolos, Jimmy menyuruh Michael untuk kabur saja. Sementara dirinya akan senggel 1 vs 1 Dengan Imron. Go, Mike. Go. Setelah Imron terpojok, tiba-tiba Michael datang dan akan menembak si Imron. Hal tersebut pun dilarang oleh Jimmy karena ia tak mau kalau anaknya menjadi pembunuh seperti dirinya. Sungguh ayah yang Bijaksana. Don't do it. Don't do it, Michael. lalu Yang terjadi. All right, we're coming down. Come on, I'll give you a hand. setelah berhasil kabur, lagi-lagi Jimmy menyuruh Michael untuk menemui keluarganya saja. Sementara dirinya akan menelpon Maguire untuk Negosiasi. You pull that trigger, you're no better than I am. You can't ever pull that trigger. Maguire yang sudah sangat emosi pun menolak bernegosiasi dan tetap bersikeras akan membunuh Michael karena anak harus dibayar dengan anak. Mendengar hal itu, Jimmy pun ikut emosi dan dengan terpaksa ia mendatangi kediaman Maguire. I'm giving you one more chance to walk away from this. Fuck you. This is between you and me. lalu Yang terjadi. Hey, Terry. dengan julukan sebagai pembunuh bayaran terbaik pun tentu Jimmy bisa meratakan semua anak buah. Maguire. Lalu saat Maguire sudah terpojok, lagi-lagi Jimmy pun memberikan penawarannya kembali. Namun Maguire tetap keras kepala ingin membunuh Michael. Lalu dengan sangat-sangat terpaksa Jimmy pun menembak sahabatnya sendiri demi si botak. Michael. I'm sorry, Jimmy. Been a long night, huh, Jimmy? Come on, Sean. Keesokan harinya, si bocil pun menyerahkan bukti rekaman tersebut kepada si Kentung, yang membuat Michael sudah tidak berstatus buronan lagi. Kembali
kembali ke Jimmy yang saat itu sedang mendatangi Michael dan keluarga di rumah nenek. Ia pun mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan sebentar lagi si Kentung akan datang untuk menangkap Jimmy karena ia akan menyerahkan diri dan memberikan nama-nama korban yang ia janjikan. Mendengar hal itu, Michael pun gak peduli. Yang penting anak istrinya selamat aja pokoknya. Anjing emang si botak. You and your family don't have to worry about Sean no more. It's over, Michael. I'm too old to run. Cops on their way. Kemudian Michael mengajak anak istrinya untuk bermain di tepi danau di dekat rumah itu. Jimmy yang merasa gagal menjadi ayah yang baik pun hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Lalu yang Terjadi. Si Imron yang bayarannya belum cair pun tetap mengincar Jimmy dan Michael. Imron pun beralih menuju Michael untuk membunuhnya. Sementara Jimmy yang masih selamat pun mengambil shotgun puter dan langsung Tembak si Imron. Imron yang masih selamat pun membalas tembakan Jimmy yang membuat Jimmy pun sekarat. Dibuatnya. Si Michael yang mengetahui ayahnya tertembak pun ikut Menembaki Imron. tapi karena tembakannya sabun, ia pun kehabisan peluru dan Hasil terpojok. Jimmy yang sekarat pun mencoba berdiri dan memutar shotgunnya kembali yang membuatnya Hasil comeback. You should have killed me when you had the chance. Di sakaratul mautnya, Michael pun memanggil Jimmy dengan sebutan ayah yang membuat Jimmy tersenyum karena ia pun akhirnya dianggap oleh sang anak. Lalu Jimmy pun tewas dalam keadaan khusus. Asli. Dad? Setelah semua selesai, Michael pun kembali menjalani hidupnya dan ia pun sadar selama ini ia memiliki seorang ayah yang sangat hebat. Namun ia telat menyadarinya dan sekarang Michael pun sudah yatim piatu. Lalu film pun